Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena lagi dan lagi Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk boleh terus belajar akan apa yang kami percayai, akan apa yang kami imani. Tapi Tuhan, kami pun menyadari tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak akan sanggup untuk mengerti, kami tidak akan sanggup dibawa kepada satu pemahaman yang benar tentang apa yang kami pelajari. Untuk itu Tuhan, kami memohon Engkau beranugerah bagi setiap kami, Engkau menguasai hati kami, Engkau memberikan pemahaman yang baik bagi setiap kami, sehingga ketika kami belajar bersama-sama, kami boleh mengerti akan apa yang kami pelajari. Dan terlebih bukan cuma mengerti, tetapi boleh membawa kami semakin taat, dan juga boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami menurut Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati malam ini, kami sama-sama akan belajar tentang apa yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam untuk kita sekalian. Jadi kita sudah masuk pada bulan Desember. Nah, itu berarti kita bersama-sama akan merenungkan atau akan belajar tentang tema-tema yang berkaitan dengan Natal. Dan seperti yang sudah diutarakan bahwa malam hari ini kita belajar tentang doktrin kelahiran anak darah. Slide saya kelihatan ya? Ya, saya mulai dengan satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, sesungguhnya anak darah itu, atau seorang perempuan yang masih perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa bagi sebagian besar orang Kristen, ayat ini bukanlah suatu problem. Jadi bagi sebagian besar orang Kristen, ketika membaca ayat ini, mereka tidak akan terganggu dengan ayat ini. Nah, ya, di sisi lain ini merupakan satu hal yang bagus. Puji Tuhan ya, karena kita tidak terganggu, kita tidak menganggap ayat ini merupakan sesuatu masalah, suatu problem. Nah, tetapi kalau ada orang lain yang kemudian bertanya kepada kita, bertanya kepada mayoritas orang Kristen itu, akan bertanya, mengapa sih kalian sampai mempercayai bahwa ada seseorang yang akan lahir dari seorang perawan? Bahkan, maaf, mereka pakai kata juga dihamili oleh Roh Kudus. Nah, maka ketika kita mendapatkan hal seperti demikian, pertanyaan seperti demikian, maka bagi sebagian besar orang Kristen itu akan menjawab begini, oh, itu terima saja, itu beriman saja, itu percaya saja. Bahkan mempertanyakan orang tersebut, oh, kenapa mempertanyakan hal demikian? Apakah meragukan Alkitab? Oh, berarti ini sesat, dan lain sebagainya. Jadi di satu sisi itu bagus, kita tidak merasa terganggu, kita tidak merasa ini sesuatu yang masalah. Tetapi di sisi lain, ketika orang mempertanyakan pertanggungjawaban kita, maka kita secara gampang akan menjawab seperti demikian. Apalagi sebenarnya saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita lihat tentang doktrin kelahiran anak darah ini sebenarnya satu doktrin yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang di sepanjang masa, sepanjang zaman. Ya, jadi ada statement-statement dari orang-orang yang mempertanyakan, bahkan meragukan akan pandangan ini, yaitu kelahiran dari seorang anak darah atau seorang perawan. Ya, kita melihat ya statement-statement penolakan terhadap doktrin kelahiran anak darah ini, kelahiran dari anak darah ini. Nah, pertama dari kalangan liberal. Nah, dari kalangan liberal yang diwakili oleh Harry Emerson Fosdick, dia mengatakan begini, aku ingin meyakinkan Anda saat ini juga bahwa aku tidak percaya pada kelahiran melalui seorang perawan. Dan aku harap Anda semua juga tidak. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini ketika dia bicara statement ini, dia bukan bicara statement ini kepada satu orang. Tetapi dia lagi bicara di dalam konteks dia berkhotbah. Jadi bisa bayangkan ya,
ketika dia berkhotbah, dia menyampaikan pandangan ini. Dia menyampaikan pendapatnya dia bahwa dia tidak percaya pada kelahiran melalui seorang perawan. Dan dia mengajak untuk banyak orang yang mendengarkan dia supaya memiliki pemahaman seperti dia juga. Tidak mempercayai, meragukan tentang kelahiran dari seorang perawan. Ini berarti kan ini satu hal yang merupakan hal yang menjadi polemik sebenarnya di dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian yang kedua ada juga statement penolakan dari kalangan humanis. Ya, kalangan humanis yaitu mereka mengeluarkan satu buku yang berjudul Vie de Jesus. Dia mengatakan begini, Yesus dilahirkan di Nazaret, sebuah kota kecil di Galilea yang sebelumnya tidak melahirkan orang yang terkenal. Ayahnya Yusuf dan ibunya Maria adalah orang-orang dari kalangan bawah. Lihat di dalam bukunya itu, kalangan humanis ini yang diwakili oleh Ernest Renan ini, dia mengeluarkan statement atau pendapat begini. Tentunya ketika dia mengeluarkan pendapat bahwa ayahnya Yusuf dan ibunya Maria, ini dalam kategori bahwa betul-betul meragukan, bahkan meremehkan kelahiran anak darah. Jadi dia mau memberitahukan dalam bukunya ini bahwa Yesus ini ayahnya adalah Yusuf dan ibunya itu adalah Maria. Jadi meragukan bahkan meremehkan kelahiran dari anak darah. Nah, kemudian statement penolakan yang berikut yaitu dari kalangan Gnostik. Nah, dari kalangan Gnostik ini mengatakan begini, menyangkal keilahian Yesus dan oleh sebab itu menghilangkan kisah kelahiran dari anak darah. Jadi kalangan-kalangan Gnostik ini tidak percaya akan kelahiran dari seorang atau kelahiran dari seorang perawan. Maka dari itu mereka menghilangkan kisah ini. Mereka menghilangkan. Kita lanjut ya. Kita lanjut dari kalangan Marcion. Dari kalangan Marcion ini, mereka ini mempublikasikan hanya satu jilid, dan di dalam satu jilid itu yang dipublikasikan itu hanya satu Injil, yaitu Injil Lukas yang mereka publikasikan kan. Dan ternyata Injil Lukas yang mereka publikasikan itu adalah Injil Lukas yang tidak lengkap. Tidak lengkapnya itu bagaimana? Nah, tidak lengkap itu adalah mereka mengabaikan kedua pasal pertama. Dan kita tahu bersama bahwa dalam kedua pasal pertama itu menceritakan tentang kisah Yesus. Berarti dari kalangan Marcion ini pun tidak mempercayai, meragukan, bahkan menolak akan doktrin kelahiran dari anak darah. Lihat ya, dia punya problem, dia punya penolakan-penolakan yang diberikan oleh orang di sepanjang masa. Nah, baru kemudian dari seorang yang pendeta ini, David Jenkins. David Jenkins ini mengatakan begini, sekelompok orang tidak dapat mengerti atau tidak dapat mendengarkan bahwa banyak dari kisah Alkitab adalah direalitakan. Tidak dengan menjadi literatur yang benar, tapi menjadi simbol yang diinspirasikan oleh iman yang hidup mengenai aktivitas dari Allah. Apa sih maksud dari David Jenkins ini mau mengatakan hal demikian? Nah, dia mau mengatakan begini, sebenarnya kisah-kisah di Alkitab itu ada yang direalitakan, nggak sungguh-sungguh, nggak berdasarkan realita, tetapi direalitakan. Dan yang dimaksudkan oleh David ini adalah kelahiran dari seorang anak darah. Itu dia mau mengatakan bahwa kelahiran daripada seorang anak darah itu merupakan suatu mitos. Itu bukan suatu hal yang betul-betul realita yang terjadi. Nah, kemudian saudara kasih Tuhan yang terakhir, saya yakin yang terakhir ini kita banyak mengenal, yaitu William Barclay. William Barclay dia mengatakan begini, perikop yang menuturkan cerita tentang kelahiran dari perawan itu merupakan doktrin yang penuh dengan kesulitan. Dan gereja kita tidak memaksa kita untuk menerima ajaran itu secara hurufiah atau secara jasmani. Ajaran ini adalah salah satu ajaran yang diterima oleh gereja. Gereja memberi kita keleluasan untuk memahami serta mengambil kesimpulan sendiri. Saudara bisa lihat apa yang dimaksudkan oleh William Barclay ini? Dia mengatakan bahwa doktrin kelahiran anak darah ini doktrin adalah suatu hal atau suatu doktrin yang penuh dengan kesulitan.
Karena sulitnya doktrin ini untuk dipahami, maka gereja tidak memaksa untuk jemaatnya menerima ini secara hurufiah atau secara jasmani. Bahwa memang betul-betul itu terjadi. Bahkan gereja itu membuka peluang bahwa kita bisa mengartikulasikan, kita bisa mengartikan dengan bagian lain. Jadi tidak semata-mata ketika bicara kelahiran dari seorang darah, maka itu betul-betul ceritanya seperti begitu. Jadi jemaat boleh percaya itu, boleh juga mengambil kesimpulan yang lain. Ya. Walaupun memang dia tidak menentang, tetapi William Barclay ini membuka celah, membuka peluang untuk ajaran-ajaran yang lain yang masuk ketika bicara tentang doktrin kelahiran dari seorang perawan atau kelahiran anak darah. Nah, saudara kasih Tuhan, tentunya penolakan-penolakan ini tentunya berkembang sampai dengan zaman sekarang di dalam bahasa-bahasa yang lain. Kita sering mendengar ya, orang suka mempertanyakan tentang kelahiran dari seorang perawan, bahkan mempertanyakan kok bisa ada anak Allah dan sebagainya. Ini terus berkembang. Jadi kita lihat ini merupakan suatu hal yang sebenarnya menimbulkan polemik, atau sebenarnya ini seharusnya bagi kita sekalian ini menimbulkan satu kegelisahan gitu, untuk mencari tahu apa sih doktrin dari bicara tentang kelahiran anak darah ini seperti bagaimana sih. Nah, sehingga saya mengajak kita sekalian untuk masuk lebih dalam lagi gitu. Nah, saya mengajak kita sekalian untuk masuk pertama di dalam kita mempertanyakan bahwa apakah ini kelahiran dari seorang perawan ini benar terjadi. Nah, kalau banyak orang mempertanyakan, kalau banyak orang menolak, kalau banyak orang memberikan argumen-argumen tentang ketidakpercayaan mereka terhadap doktrin kelahiran dari anak darah, maka kita perlu bertanya, apakah doktrin kelahiran anak darah ini apakah benar-benar terjadi? Nah, kalau benar-benar terjadi, pertanyaannya buktinya dari mana? Buktinya dari mana? Buktinya apa bahwa doktrin kelahiran anak darah ini memang betul-betul terjadi. Nah, tentunya yang pertama-tama ini kita bisa lihat, kita bisa memberikan bukti yaitu dari kesaksian dari Alkitab. Alkitab memberikan kesaksian tentang kelahiran anak darah, sehingga ini betul-betul terjadi. Nah, yang pertama itu kalau kita lihat di dalam Matius 1 ayat 18. Dikatakan begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Baru di dalam Matius, di dalam ayat yang ke-23 juga dikatakan begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Di dalam Lukas 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara-saudara, dari ayat-ayat yang saya bacakan ini kita bisa memberikan satu bukti tentang kelahiran dari seorang perawan atau kelahiran anak darah. Nah, bukti-buktinya apa? Yaitu yang pertama, Alkitab itu memberikan kesaksian bahwa Maria ini adalah seorang perawan. Jadi, Alkitab memberikan kesaksian mengenai keperawanan dari Maria. Jelas ya, kalau kita sudah lihat tadi, di Matius sudah dikatakan bahwa kalau dia bilang di pertama kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Nah, ini memang tidak terlalu kentara, tetapi dalam ayat yang ke-23 dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Berarti Alkitab ini memberitahukan sejelas-jelasnya bahwa Maria ini perawan. Itu ketika dia akan bertunangan dengan Yusuf. Gitu. Lukas pun sama. Lukas pun memberitahukan bahwa kepada seorang perawan. Jadi menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Jadi Alkitab memberikan kesaksian yang nyata bahwa Maria ini perawan. Itu yang pertama. Baru kemudian yang kedua, Alkitab bukan cuma memberikan satu kesaksian bahwa Maria ini perawan, tetapi juga Alkitab memberikan kesaksian bahwa pada waktu Maria mengandung,
itu ketika dia bertunangan. Maksudnya begini, maksudnya Maria itu mengandung bukan berarti sudah menikah, tapi dari dia masih bertunangan itu sudah mengandung. Gitu. Kan kita akan mengatakan, oh iya, disuruh pergi kepada seorang perawan. Iya, perawan. Tapi kan waktu menikah dengan Yusuf, mungkin mereka sudah melakukan hubungan suami istri, akhirnya Maria hamil. Nah, bisa jadi kan orang memberikan statement seperti demikian. Tetapi Alkitab mengatakan itu bukan cuma Maria itu seorang perawan, tetapi juga Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Maria itu mengandung ketika dia bertunangan, bukan pada saat mereka hidup sebagai suami istri. Bahkan dijelaskan di dalam Matius 1 ayat 25, tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan. Berarti ini mau mengatakan bahwa sebelum Yusuf menikah, itu Maria mengandung duluan. Jadi ini memberitahukan kesaksian Alkitab ini menjadi satu dasar bagi kita sekalian bahwa memang bukti bahwa betul-betul kelahiran dari seorang perawan ini benar-benar terjadi. Maria masih perawan, bahkan Maria pun mengandung ketika dia bertunangan, bukan pada waktu menikah. Kalau waktu menikah, berarti bisa dikatakan mereka mungkin sudah berhubungan. Tetapi tidak, dari masih tunangan, kita sudah memberitahukan bahwa Maria itu mengandung. Nah, bahkan saudara yang kasih oleh Tuhan, bukti yang lain pun yang menguatkan adalah ketika kita melihat Injil Matius dan Injil Lukas ini, kita akan mendapatkan satu pemahaman bahwa Matius dan Lukas ini ditulis bukan di dalam bentuk puisi. Ya bukan seperti Mazmur ya kalau tulis, tetapi datang pada waktu bulan purnama dan sebagainya, tidak. Tetapi ini memang ditulis memang betul-betul dalam bentuk sejarah. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk betul-betul secara prosa dan lain sebagainya, nah ini mau membuktikan bahwa memang tidak ada hiperbola di dalam, tidak ada mitos di dalam, tidak suatu hal yang diragukan di dalamnya. Tetapi betul-betul Lukas dan Matius ini mencatat seperti kejadian yang sebenarnya terjadi. Nah, sehingga ini sekali lagi menjadi bukti bahwa kelahiran dari anak darah ini memang betul-betul terjadi. Nah, kemudian bukti yang kedua, bukti bahwa doktrin kelahiran anak darah ini benar-benar terjadi, yaitu ketika kita melihat tentang otentiknya dari cerita kelahiran Yesus. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Cerita tentang kelahiran dari seorang perawan ini bukanlah satu-satunya cerita Yesus waktu Yesus lahir, tidak. Tetapi pada zaman itu sudah berkembang cerita-cerita yang mirip dengan ini. Sudah berkembang. Salah satunya yaitu di dalam metodologi Yunani. Yang diceritakan bahwa dewa Zeus itu mendekati Alkmene tanpa hubungan seksual dan kemudian melahirkan Hercules, sang pahlawan yang lahir dari seorang perawan. Nah, karena adanya cerita-cerita yang model begini yang sudah ada pada zaman itu, maka dari itu mereka mau mengatakan bahwa Alkitab itu menjiplak cerita ini. Jadi sebenarnya cerita kelahiran Yesus dari seorang perawan tidak benar-benar terjadi, diragukan dan sebagainya, cuma mitos. Nah, cuma Lukas dengan Matius itu melihat ada cerita yang sama, terus ambil, kemudian dipakailah di dalam cerita Yesus. Jadi kira-kira seperti demikian. Tetapi kembali lagi, kalau kita lihat tentang otentiknya, sangat otentiknya cerita tentang kelahiran Yesus, maka ini tidak mendasar. Bahwa betul-betul pada waktu itu ada memang seorang perempuan, namanya Maria, ada juga Yusuf yang bertunangan dengan Yusuf dan sebagainya. Itu memang ceritanya memang betul-betul satu cerita yang otentik. Gitu. Bahkan tidak dikatakan ya kalau seperti ini kan dewa Zeus mendekati dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang berkembang bahwa dewa Zeus itu berhubungan seksual dengan orang-orang di bumi. Salah satunya Alkmene dan lain sebagainya, kemudian melahirkan Hercules. Tetapi cerita di Alkitab itu tidak menceritakan seperti demikian. Itu hanya menceritakan sesuatu yang memang betul-betul terjadi yang secara otentik. Jadi karena keotentikannya dari cerita kelahiran Yesus, ini bisa dikatakan sebagai satu bukti bahwa memang benar-benar cerita tentang atau doktrin tentang kelahiran dari anak darah itu memang benar-benar terjadi. Kemudian bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga adalah cerita miring mengenai kelahiran di luar nikah dari Yesus. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara yang kasih Tuhan.
Di dalam Yohanes 8 ayat 41 dikatakan begini, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, konteks ini bicara tentang apa sih? Konteks Yohanes 8 ayat 41 ini. Jadi konteks 8 ayat 41 ini, jadi Yesus sedang mengatakan bahwa orang Yahudi yang tidak percaya, itu bapaknya itu adalah si iblis atau si jahat. Jadi Yesus lagi menjelaskan, oh kalau nggak percaya, tidak melihat Bapa berarti tidak percaya kepada saya, dan kalau tidak percaya berarti itu bukan keturunan Abraham, melainkan bapaknya itu, bapak kalian itu adalah bapak iblis. Lagi bilang begitu kepada orang-orang Yahudi. Nah kemudian ketika Yesus mengatakan demikian, nah orang Yahudi itu begini, kami tidak dilahirkan dari zina, bapak kami satu, yaitu Allah. Nah kata kami tidak dilahirkan dari zina, ini ada yang mengatakan bahwa ini merupakan satu sindiran kepada Yesus. Sindiran kepada Yesus. Nah, kenapa merupakan satu sindiran kepada Yesus? Karena ini cerita miring yang berkembang pada saat itu, bahwa Yesus itu lahir di luar hubungan, di luar nikah. Jadi Yesus itu lahir di luar nikah. Maka itu karena itu berkembang cerita itu, nah mereka mengeluarkan statement ini. Mereka bilang, oh kami tidak dilahirkan dari zina, seperti engkau. Kira-kira begitulah. Jadi merupakan satu sindiran kepada Yesus. Kemudian di dalam Markus 6 ayat yang ketiga dikatakan begini, bukankah dia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka mengatakan begini, anak Maria, nah kita tahu ya kalau di dalam lingkungan patriark, ini adalah suatu pembicaraan yang menghina, itu sindiran kepada anak haram. Gitu. Jadi biasanya kan kalau patriark itu sangat mengagungkan yang dari orang tua laki-laki. Gitu. Nah, ketika mereka mengatakan dari pihak mamanya, berarti itu sebenarnya satu sindiran. Suatu sindiran, bahkan bukan cuma satu sindiran, tetapi juga itu merupakan sesuatu hal yang menghina, yang mengatakan bahwa anak haram, tidak tahu orang tuanya dari bagian mana, dari jalur mana dan sebagainya. Makanya disebut sebagai anak dari dibilang dari mamanya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ketika dikatakan bukan kayu anak Marianya, ada yang menafsirkan seperti demikian. Ada yang mengatakan demikian. Nah, kemudian ini sampai pada puncaknya, yaitu di dalam Talmud Yahudi. Nah, ini kita nggak ada di dalam Alkitab, tetapi dalam Talmud Yahudi itu ada pada abad ketiga, ada sarjana Kristen yang namanya Origen, itu harus menjawab kritikan atau hinaan dari Celsus ketika Celsus itu mengatakan bahwa Yusuf membawa Maria keluar dari rumahnya karena Maria ini telah berzina dengan seorang serdadu bernama Pantera. Nah, jadi di dalam cerita tentang di dalam Talmud Yahudi ini ada cerita bagaimana seorang Kristen itu Origen itu berusaha untuk menjawab atas hinaan atau atas kritikan dari Celsus yang mengatakan bahwa Yusuf itu membawa Maria keluar dari rumahnya karena Maria sudah berzina dengan dengan seorang serdadu bernama Pantera. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini berarti apa? Ini berarti kalau ada cerita miring mengenai kelahiran Yesus di luar nikah, nah ini menunjukkan atau sebenarnya ini membuktikan bahwa memang Maria itu mengandung sebelum dinikahi oleh Yusuf. Nah, sehingga kalau memang bicara tentang kejadiannya itu Maria itu mengandung sebelum dia menikah dengan Yusuf, berarti kelahiran dari anak darah itu betul-betul benar-benar terjadi, benar-benar bisa terjadi. Itu karena ada cerita-cerita begini. Kita bisa bayangkan ya kalau seandainya nggak ada cerita begini, kalau memang betul-betul kelahiran Yesus ini betul-betul akibat hubungan antara Yesus dan Maria, maka tidak akan ada cerita miring begini. Dan kalau tidak akan ada cerita miring, maka akan menyebabkan bahwa doktrin dari kelahiran anak darah tidak benar-benar terjadi. Tetapi karena memang ada cerita-cerita miring, nah ini menunjukkan bahwa memang sebenarnya kelahiran anak darah itu mungkin saja bisa bahkan benar-benar terjadi. Nah, jadi dari tiga hal ini kita bisa melihat bahwa kelahiran dari anak darah ini memang betul-betul pernah terjadi dan bisa terjadi. Nah, kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, kita masuk ke dalam selanjutnya. Gitu. Selanjutnya itu pentingnya doktrin kelahiran anak darah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya berpikir
apakah Tuhan nggak tahu kalau kelahiran dari anak darah ini akan menyebabkan polemik, akan menyebabkan masalah di kemudian hari? Ya pastinya kita akan jawab, Tuhan tahu. Yesus kok maha tahu? Dia pasti tahu. Tuhan itu, Allah itu maha tahu. Jadi Allah maha tahu itu, Allah pasti tahu bahwa cerita atau doktrin tentang kelahiran dari seorang perawan ini pasti akan menjadi problem, pasti akan banyak tolak, pasti akan ada banyak yang tidak percaya, dan berbagai macam hal yang lain. Nah, kalau Allah tahu, kemudian saya pikir begini, tidak bisakah maksudnya Allah dari langit, dia langsung turun, kemudian dia langsung kabarkan, kasih tahu bahwa ini anak, ini Yesus, Yesus ini yang akan menyelamatkan kalian, gitu, yang akan menyelamatkan umat manusia. Gitu. Jadi Allah itu tidak bikin satu hal yang rumit, tetapi lebih gampang. Kira-kira itu bisa nggak? Jadi nggak perlu Kristus lahir melalui anak darah, tetapi dia Allah turun dari langit, Allah turun dari surga. Ketika Allah turun dari surga, Allah langsung memberikan bayi Yesus. Ini bayi Yesus, kasih ke Maria, Maria besarkan, dan dia ini adalah Tuhan, dia yang akan menyelamatkan umatnya. Apa kira-kira nggak bisa seperti demikian? Saya pikir kalau kita lihat dari kemahakuasaan Allah, dari kuasanya Allah, itu pasti bisa. Apa sih yang Allah nggak bisa lakukan? Tetapi kita nggak bisa lihat hanya dari satu sisi. Tetapi kita harus melihat dari keseluruhan sisi atau keseluruhan konteks. Sehingga tidak ada jalan lain yang harus dipilih, memang harus kelahiran melalui anak darah. Jadi kalau tanya Yesus, apakah Allah bisa melakukan hal demikian, turun dari langit, dari surga, langsung memberikan bayi Yesus? Bisa. Tetapi kenapa Allah tidak mengambil opsi itu? Mengapa Allah tidak mengambil pilihan itu? Tetapi harus lahir dari seorang perawan. Yesus itu harus lahir dari seorang perawan. Nah, jawabannya karena ini. Jawabannya itu adalah dengan adanya doktrin kelahiran dari anak darah, maka Yesus itu bisa disebut sebagai sungguh-sungguh anak Allah dan sungguh-sungguh manusia. Atau akibat daripada kelahiran Yesus melalui anak darah, Yesus itu disebut sebagai 100% Allah dan 100% manusia. Mengapa penting sih ini harus 100% Allah dan 100% manusia? Mengapa sih harus penting 100% Allah, 100% manusia, sehingga memang harus dilahirkan melalui perawan Maria atau melalui anak darah. Nah, saudara, ini jadi hal yang penting bahwa Yesus itu harus 100% manusia dan 100% Allah. Pentingnya itu akan berhubungan dengan karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Sangat berkaitan erat dengan keselamatan yang akan dikerjakan oleh Yesus. Sehingga memang Yesus itu harus benar-benar 100% Allah dan 100% manusia. Nah, Yesus 100% manusia, Yesus 100% manusia itu karena begini. Karena manusia yang berdosa, maka hanya manusia yang boleh mewakilinya. Nah, karena kan yang berdosa ini kan kita, kan manusia, saya dan rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ini yang berdosa. Maka kalau kita yang berdosa, itu yang harus menanggung, yang harus mewakili kita itu adalah seorang manusia, ya. Makanya itu juga kan Tuhan, Allah tidak mengirimkan malaikat untuk menyelamatkan kita. Maka dari itu memang harus kelahiran itu melalui anak darah. Baru juga alasan yang lain juga supaya turut merasakan pergumulan kita. Nah, Yesus berada di dalam dunia selama 33 tahun lebih, dia turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Jadi memang harus benar-benar manusia. Dan itu dimungkinkan dengan kelahiran dari seorang perawan. Kalau dan yang kedua adalah Yesus ini 100% Allah. Jadi tadi kan 100% manusia, 100% Allah. Nah, mengapa harus 100% Allah? Karena dapat menanggung dosa yang ditimpakan kepadanya. Jadi hanya Allah yang bisa menanggung dosa yang ditimpakan. Jadi kalau Yesus memang cuma manusia, jadi dia lahir melalui Maria, tapi dia tidak Allah, maka tidak akan pernah bisa menanggung dosa manusia. Tapi karena memang dia Allah,
lahir melalui pekerjaan Roh Kudus lewat perawan Maria, maka dia itu bisa menanggung semua dosa yang ditimpakan kepada dia. Kemudian bukan cuma bisa menanggung semua dosa yang ditimpakan kepada dia, tetapi juga dia tetap hidup. Dia mati, pada yang ketiga bangkit, naik ke surga dan hidup sampai dengan selama-lamanya. Dan kemudian juga dapat menebus dosa manusia. Dalam arti begini, kalau pertama itu dapat menanggung dosa manusia, jadi karena dia Allah, dia bisa menanggung dosa manusia, maka dia dapat menebus dosa manusia, artinya ketika dia sudah menanggung dosa manusia, maka dia bisa menyatakan bahwa manusia itu adalah umat pilihannya. Ketika dia menanggung dosa saya, ketika dia menebus dosa saya, maka dia bisa mengklaim bahwa saya ini adalah umat pilihannya. Nah, keadaan demikian, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 100% Allah dengan 100% manusia, keadaan yang seperti demikian ini, maka memungkinkan bahwa doktrin kelahiran anak darah, atau melalui doktrin kelahiran anak darah. Kalau Allah mengambil opsi-opsi yang lain, maka tidak akan bisa, tidak akan jadi. Gitu. Maka dari itu, doktrin kelahiran anak darah ini, doktrin kelahiran anak darah ini adalah satu hal yang penting. Penting agar bisa dikatakan bahwa Yesus itu memang betul-betul 100% Allah, dan juga Yesus itu betul-betul adalah 100% manusia. Allah supaya dapat menanggung dosa manusia, tetap hidup, dapat menebus dosa manusia, dan manusia karena manusia yang berdosa, maka yang mewakili hak manusia dan juga turut merasakan akan pergumulan kita. Nah, maka dari itu doktrin kelahiran melalui anak darah ini merupakan satu doktrin yang penting, dan memang harus itu yang terjadi karena pentingnya di dalam hal ini. Nah, kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, yang terakhir adalah mengenai sanggahan atau kritikan atau keberatan terhadap doktrin kelahiran anak darah. Kalau yang pertama itu tadi argumen-argumen, statement-statement dari orang yang meragukan, tidak percaya dengan doktrin kelahiran anak darah, sekarang sanggahan mereka atau kritikan mereka atau keberatan mereka tentang doktrin kelahiran anak darah. Yang pertama itu adalah doktrin ini tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum alam. Gitu. Nah, yang dimaksudkan oleh mereka bahwa bagaimana yang dimaksudkan dengan mereka bahwa ini tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum alam, itu mereka mau mengatakan begini, bagaimana sih bisa seorang perempuan itu bisa hamil tanpa hubungan dengan seorang laki-laki, tanpa ada hubungan dengan seorang laki-laki. Jadi maka itu mereka mengatakan bahwa ini tidak masuk akal, ini bertentangan dengan hukum alam. Nah, walaupun kita sudah jawab tadi ya bahwa Alkitab itu memberitahukan, tapi juga ada jawaban yang lain. Nah, ada beberapa jawaban yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, sejarah manusia itu mencatat bahwa ada kelahiran yang tidak lazim. Jadi kalau mereka tanya bagaimana bisa, bagaimana mungkin ini bertentangan dengan hukum alam. Nah, ternyata sejarah itu ada mencatat tentang kelahiran yang tidak lazim, Yaitu yang pertama tahun 1961. 1961, seorang wanita berusia 54 tahun melahirkan bayi yang sudah mengapur setelah dikandung selama 35 tahun. Ini merupakan satu kelahiran yang tidak lazim, itu yang tidak seperti biasanya yang dialami. Baru kemudian juga yang kedua tahun 1978, Leslie Brown itu melahirkan bayi tabung pertama di Inggris. Ya, kita tahu sama ya kalau bicara tentang bayi tabung. Nah, jadi ini merupakan suatu kelahiran yang tidak lazim. Sehingga kalau bicara tentang suatu kelahiran yang tidak lazim, sedangkan yang tidak lazim itu apa bisa ada kelahiran yang dicatat secara tidak lazim, apalagi kalau kita bisa jelaskan tentang kelahiran dari seorang perawan. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita bisa jelaskan. Tadi kan yang tidak lazim aja bisa terjadi. Sekarang kita jelaskan bagaimana ya mereka katakan tidak masuk akal, tetapi kita bisa menjawab begini, masuk akal karena itu terjadi secara mujizat. Yang tidak masuk akal itu kalau tidak ada mujizat. Kalau tidak ada mujizat, berarti memang tidak masuk akal. Dan kalau tidak masuk akal itu kita nggak perlu percaya, kita buang aja itu. Buang aja itu pemahaman tentang kelahiran dari seorang anak darah. Tetapi ternyata itu bisa jadi masuk akal karena terjadi secara mujizat. Kalau terjadi secara mujizat kan itu kan pasti masuk akal. Yang tidak masuk akal, yang mereka mengatakan bertentangan dengan hukum alam, yang tidak masuk akal, jadi masuk akal. Karena apa? Karena terjadinya secara mujizat.
Tony Evans berkata begini, para perawan tidak bisa hamil kecuali secara adi kodrati. Jadi memang para perawan itu tidak akan hamil, tidak bisa hamil, gitu. Tetapi dia tidak titik, dia koma, kecuali secara adi kodrati. Ada campur tangan Tuhan melalui mujizat, maka bisa. Berarti jadi masuk akal. Yang lain juga, Pak Tong, Pak Stephen Tong itu mengatakan ada 4 jenis penciptaan. Yaitu yang pertama, ketika Allah menciptakan Adam, Allah akan menciptakan Adam itu tanpa peran laki-laki dan tanpa peran perempuan. Bisa kok jadi Adam ada dalam dunia. Kemudian ketika Allah menciptakan Hawa, itu tanpa peran perempuan. Hanya ada peran laki-laki, yaitu Adam. Bisa kok Adam hidup, Hawa hidup. Ketika Allah menciptakan manusia yang lain, yaitu kita sekalian, itu dengan perantara atau dengan peran laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, pilihan yang terakhir, Pak Tong bilang, yaitu ketika Allah menciptakan, atau dalam bahasa inkarnasi Yesus, Allah memakai anak darah tanpa peran pria. Ini bisa. Kan ada 4 jenis penciptaan, maka jenis yang keempat ini sangat dimungkinkan dan bisa, dan benar-benar Tuhan mengambil bagian itu. Tuhan mengambil kalau bisa dikatakan jenis penciptaan yang seperti demikian. Yang keempat, yaitu memakai anak darah tanpa peran pria. Jadi kritikan daripada orang-orang yang mengatakan tidak masuk akal, yang mengatakan bertentangan dengan hukum alam, sesungguhnya itu kita bisa jawab, yaitu masuk akal karena terjadi secara mujizat. Kalau kita pikir bahwa Allah yang kita sembah itu ada Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan keagungan, Allah yang bisa melakukan segala hal, maka itu sangat mudah, sangat gampang itu. Allah membentuk benih kecil terus menaruh ke dalam rahim seorang perawan. Itu sangat mudah, bisa dilakukan. Jadi kritikan yang ini bisa dijawab itu karena terjadi secara masuk akal, terjadi secara mujizat. Itu bisa masuk akal karena terjadi secara mujizat. Kemudian tanggahan yang kritikan atau keberatan yang kedua, yaitu hanya diceritakan di 2 kitab. Jadi tentang kelahiran dari seorang perawan itu hanya diceritakan di dalam 2 kitab, yaitu di dalam Injil Matius dengan Injil Lukas. Jadi menurut mereka karena sumbernya hanya 2 dibandingkan dengan cerita yang lain yang tidak diceritakan, tidak dibandingkan dengan bagian yang lain tidak menceritakan ini, maka mereka meragukan tentang kebenaran daripada doktrin ini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya karena doktrin ini tidak diceritakan di banyak kitab yang lain, bukan berarti kitab yang lain itu meragukan atau tidak percaya dengan doktrin ini. Jadi ketika kita melihat tentang doktrin kelahiran dari anak darah atau kelahiran dari seorang perawan yang hanya diceritakan di 2 kitab, yaitu di Injil Matius dan Lukas, ini tidak serta-merta berarti bahwa kitab-kitab yang lain itu meragukan dan tidak percaya dengan kitab ini. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengasumsikan secara jelas, mengasumsikan bahwa karena cuma ditulis di Matius dengan di Lukas, maka kitab-kitab yang lain nggak percaya dengan bagian ini. Dengan doktrin ini. Tidak bisa demikian. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita pakai standar yang sama, jadi kalau sesuatu hal hanya ditulis di bagian ini, hanya ditulis di kitab-kitab tertentu, dan tidak ditulis di kitab-kitab yang lain, maka kitab-kitab yang lain tidak mempercayai hal itu, maka kita akan mendapati itu akan ada begitu banyak hal di dalam Alkitab yang akan diragukan kebenarannya. Contoh tentang kisah penciptaan. Kisah penciptaan itu hanya tercatat di dalam Kejadian. Nah, kalau di dalam kitab-kitab yang lain nggak menceritakan tentang kisah penciptaan dan kita pakai standar yang sama, karena cuma dicatat di 2 kitab, maka yang kitab yang lain meragukan, tidak percaya, maka kisah penciptaan pun kita bisa katakan tidak dipercayai, karena cuma diajarkan di beberapa kitab, cuma di Kejadian. Yang lain,
kisah tentang mujizat Yesus. Itu yang hanya dicatat di dalam Injil. Sedangkan dalam kitab-kitab lain tidak dicatatkan, tidak dicatat. Maka kita bisa mengatakan kalau begitu mujizat Yesus pun diragukan, tidak dipercaya karena cuma dicatat di beberapa bagian. Hari Pentakosta sama juga gitu. Dan lain sebagainya. Jemaat mula-mula, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Itu hanya ada di Wahyu dan lain sebagainya. Kitab yang lain tidak mencatat. Berarti kalau kitab lain yang mencatat berarti itu tidak benar. Nah, kalau kita memakai standar yang sama, maka Alkitab ini akan ada banyak hal di dalam Alkitab ini yang akan diragukan kebenarannya. Sehingga kritikan mereka ini adalah kritikan yang tidak masuk akal. Malah kita bisa balik, ini merupakan satu kritikan yang tidak masuk akal. Hanya karena dua kitab yang menulis, maka langsung diragukan kebenarannya. Tidak demikian. Tidak serta-merta seperti demikian. Kemudian, tanggahan yang terakhir atau kritikan yang terakhir. Karena Yesus itu bukan sungguh-sungguh manusia karena lahir dari seorang perawan. Jadi mereka mengatakan bahwa karena Yesus ini cuma lahir dari seorang perawan tanpa ada peran pria, maka Yesus itu dikatakan bukan sungguh-sungguh manusia. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat ada begitu banyak di dalam Alkitab itu yang menceritakan tentang Yesus itu betul-betul adalah manusia. Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Kalau dalam Matius 4 ayat 2 dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lapar. Satu keadaan kemanusiaan yang sifat-sifat dari manusia. Lapar. Nah, kalau Yesus lapar, masa kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan sungguh-sungguh manusia? Yesus bukan manusia. Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yesus haus. Bukankah itu satu natur manusia? Haus. Nah, bagaimana bisa haus terus dikatakan bukan manusia? Berbicara, apalagi berbicara juga. Berkata, berilah aku minum. Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Menangis. Ini merupakan satu kata, ini bisa dikatakan bahwa ini merupakan satu sifat-sifat manusia. Nah, sehingga kalau kritikan atau keberatan mereka mengatakan itu bukan sungguh-sungguh manusia karena hanya lahir dari seorang perawan, seorang perempuan tanpa peran laki-laki, maka ini merupakan satu keberatan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Karena banyak Alkitab, bahkan sejarah pun kan mencatatkan pernah hidup seorang manusia namanya Yesus. 33 tahun lebih. Nah, ketika sudah sejarah mencatat hal demikian, berarti kan mau mengatakan bahwa dia betul-betul manusia. Dia adalah seorang manusia. Yesus adalah seorang manusia. Kemudian juga kita bisa jawab seperti yang kisah penciptaan tadi. Adam dan Hawa itu. Adam pun tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Tetapi apakah Adam itu bukan sungguh-sungguh manusia? Tentunya kan tidak. Kita mengatakan Adam itu adalah manusia. Hawa. Tuhan menciptakan Hawa itu tanpa peran wanita, hanya peran pria. Apakah kita mengatakan bahwa Hawa itu bukan manusia? Tidak. Kita kan mengatakan bahwa Hawa itu manusia. Jadi sekali lagi, kritikan ini adalah kritikan yang sungguh-sungguh tidak berdasar. Sungguh-sungguh tidak memiliki landasan yang kuat. Ya. Kira-kira sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Daftar bacaannya ada ini, tetapi paling banyak saya melihat dari internet. Jadi daftar bacaan saya itu hampir banyak itu dari internet. Jadi dari John Stott, Kristus yang Tiada Tara, baru sejarah ringkas pemikiran Kristen, kemudian dari www.teologiareform.blogspot.com, mreformsabda.org, wanitasabda.org, dan godquestions.org. Inilah yang menjadi daftar bacaan saya. Nah, kira-kira sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan tentang doktrin kelahiran anak darah. Kalau ada tambahan dari rekan-rekan, silakan. Atau kalau ada pertanyaan, bisa saya jawab, Ya, dipersilakan. Shalom.
Ya, shalom. Ya, mau tanya Pak ya, ini agak melenceng pertanyaannya Pak ya. Ini apa? Tuhan Yesus Maria kan katanya di Alkitab tadi bilang dia tidak berhubungan sampai Yesus melahirkan. Nah, pertanyaannya begini Pak. Pertanyaannya berarti Bapak bisa tunjukkan enggak? Berarti setelah dia melahirkan dia kemudian berhubungan gitu Pak. Maaf Pak ya. Iya, Daripada iya, nggak ada apa? pertanyaan Pak ya. Iya, iya. Biar memancing yang lainnya supaya bertanya gitu Pak. Iya, iya. Oke. Terima Jadi kasih. apakah setelah Yesus lahir kemudian dia berhubungan dan katanya di situ kan Yesus punya saudara Pak ya. Betul. Iya. Ya, berarti dia berhubungan Pak ya setelah dia melahirkan Yesus Pak ya. Betul, Pak. Jadi jawabannya itu, Pak. Jadi memang Marianya itu perawan itu hanya sampai Yesus dilahirkan, waktu Yesus dilahirkan. Setelah Yesus dilahirkan, itu kemudian Maria berhubungan dengan Yusuf. Buktinya apa? Ya buktinya itu, Yesus ada saudara-saudaranya, punya saudara-saudara. Yang ayat yang saya baca tadi apa? Saudaranya Yakobus apa? Yang dikatakan di ayat berapa tadi itu saya baca. Gitu. Jadi itu salah satu bukti bahwa Maria itu berhubungan dengan Yusuf sesudah melahirkan Yesus. Begitu Pak Vito. Terjawab ke Pak? Iya, betul. Tapi Oke, terima kasih Pak. Saya baca di chat ya. Contoh apa William Barclay itu sama dengan tokoh yang sering dikutip sebagai referensi dalam khotbah. Ya, betul kok. Jadi William Barclay ini yang sering kita kutip, yaitu yang ada pemahaman Alkitab sehari-hari yang PB. Itu betul. Nah, memang yang membedakan William Barclay dengan yang lain, ini William Barclay ini memang nggak percaya mujizat. Itu. Jadi dia sudah punya frame negatif kalau bicara tentang mujizat. Dan kita tahu bersama kan bahwa kita bicara tadi tentang kelahiran anak Sarah, itu hanya terjadi secara mujizat. Nah, kalau hanya terjadi secara mujizat, itu karena memang William Barclay sudah membangun dasarnya tidak percaya dengan mujizat, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan mujizat di dalam Alkitab itu dia singkirkan. Maka dari itu dia katakan yang tadi, yang statement yang tadi itu, ini doktrin yang sulit, jadi kami tidak hanya, jadi dia menganjurkan jemaatnya itu tidak menerima sebagai ajaran satu-satunya yang valid, tetapi bisa yang lain, maksudnya kita bisa mengambil kemungkinan yang lain, gitu ya. Mungkin kemungkinan yang lain itu mungkin dia akan bilang mitos atau apa. Jadi kalau jemaatnya mempercayai bahwa kelahiran anak darah itu sebagai suatu mitos dan lain sebagainya, itu dibenarkan, gitu. Kenapa bisa layak jadi referensi kalau bertentangan dengan Alkitab? Kalau saya jawab, William Barclay ini jago sekali kalau bicara tentang budaya. Jadi kalau bicara tentang budaya Yunani, budaya Yahudi, itu William Barclay jago. Dia menguasai atau bagaimana. Jadi saya suka baca itu kalau saya ambil di dalam tafsirannya yang mengarah ke budaya, konteks pada saat itu yang saya ambil. Gitu. Jadi walaupun kita pakai referensi dia, banyak kita pakai referensi William Barclay, tetapi kita tidak serta-merta mengambil semua apa yang dia tulis. Itu hal-hal yang bagus yang dia tulis, yang sesuai itu yang kita ambil. Nah, biasanya saya suka ambil kalau dia bicara tentang konteks tentang budaya, saya rasa itu satu pemahaman yang baru bagi saya. Nah, itu saya ambil. Tetapi kalau sudah mau bicara tentang mujizat yang dia singkirkan, nah itu kita nggak pakai itu. Kita nggak akan jadi referensi dia gitu, karena pasti sudah bertentangan dengan apa yang kita pahami, gitu kok. Atau ada rekan-rekan lain yang mau tambahkan? Apakah nggak ada lagi yang lain? Maksudnya nggak ada yang bisa kita jadikan referensi begitu? Kalau bilang apakah nggak ada lagi yang lain yang bisa jadikan referensi, tentunya ada tuh. Tapi kan kalau bicara maksudnya memperkaya kita kan itu kan lebih bagus tuh. Kan bukan berarti setelah dia menentang mujizat terus yang lain pun tidak benar apa yang dia sampaikan. Tentunya kan nggak begitu. Saya pahami nggak begitu. Maka dari itu saya melihat
dan kemudian saya cocokkan dengan doktrin saya. Jadi kalau saya rasa oh ini satu hal yang bagus, yang tidak bertentangan, sekiranya saya ini yang saya pahami tidak bertentangan, maka saya ambil. Kalau tanya apakah nggak ada referensi yang lain, ya saya jawab ada. Cuma mungkin barangkali waktu saya mau membahas itu saya nggak dapat yang lain. Saya dapat di William Barclay, jadi saya ambil itu. Kalaupun ada, ya akan ngomong dalam dua bagian. Jadi satu William Barclay, satu John Stott, satu John Calvin dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau nggak ada ya ambil dia. Intinya adalah filter ya. Jadi hamba-hamba Tuhan pengkhotbah itu memfilter dari siapa yang dikutip dan lain sebagainya. Kalau kita mau harus sempurna dan tidak boleh salah ajaran sama sekali, maka tidak akan ada yang bisa kita kutip. Calvin sendiri pun jangan kira tidak ada salahnya. Dalam beberapa penafsiran yang penting dia juga ada salah. Pak Tong yang seringkali kita kutip juga ada beberapa ajaran yang salah. Jadi kalau mau istilahnya mengutip dan harus yang dikutip benar semua ya tidak akan ada. Begitu. Jadi yang paling penting adalah filter ya. Jadi kita hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah mengutip Barclay tentu tetap memfilternya. Jadi teman-teman juga kalau pas membaca atau punya buku pemahaman Alkitab sehari-hari juga hati-hati. Jadi tetap hati-hati juga karena memang tidak semua pemahamannya benar. Ya, tapi ada hal penting, ada hal baik yang merupakan kelebihan dia itu yang kita pakai. Jadi tetap kembali ke filter ya. Jadi karena kesetiaan kita bukan kesetiaan kepada siapa yang kita kutip, tapi kesetiaan kita kepada Alkitab dan penafsir-penafsir yang terdahulu yang tidak bertentangan dengan Alkitab itu menjadi satu kekuatan juga di dalam satu kutipan atau dalam khotbah gitu. Oke, terima kasih Mose. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami diberikan kesempatan boleh merequest lagi akan apa yang pernah kami dengar, kami pelajari ataupun menjadi sesuatu hal yang berguna bagi kami. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur boleh ada kesempatan untuk boleh di-request lagi. Dan Tuhan kami memohon anugerah Tuhan supaya kembali lagi kepada setiap kami bahwa apa yang kami pelajari tidak semata-mata hanya memuaskan kognitif kami, memuaskan rasa ingin tahu kami, memuaskan akan pengetahuan kami. Tapi sungguh-sungguh itu boleh kami terapkan, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Karena sesungguhnya itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami boleh semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan, dan semakin hari boleh semakin rela untuk memberikan segala sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kami berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan kami pun menyerahkan untuk saudara kami mungkin ada yang kurang dipahami karena keterbatasan bahasa. Dialah Tuhan yang memampukan, dialah Kudus-Mu yang berbicara secara pribadi, menyempurnakan apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga itu betul-betul menjadi satu pemahaman yang benar, tidak menjadi satu kekeliruan di dalam rekan-rekan kami memahami apa yang menjadi materi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri persekutuan doa malam dan kelas pembinaan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan. Amin.